Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang fisiologi dari sistem pencernaan. Nah, yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan dan juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kita bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan dan berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim petialin. Enzim petialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Adalah saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung yang panjangnya kira-kira sekitar 25 cm. Nah, teman-teman, lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Sedangkan untuk enzim, ada 3 enzim utama nih teman-teman. Yang pertama, enzim pepsin, berfungsi memecah protein. Yang kedua ada enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak. Dan enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu. Baiklah, organ selanjutnya yaitu ada hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang juga disebut liver. Hati atau liver terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Fungsi hati yaitu pertama, ada membersihkan darah, yang kedua, menghancurkan sel darah merah, yang ketiga, memproduksi protein, yang keempat, metabolisme protein, yang kelima, menyimpan nutrisi, dan yang keenam yaitu memproduksi cairan empedu dan energi, dan yang terakhir yaitu nomor 7, memproduksi kolesterol dan hormon. Ada pankreas. Pankreas merupakan organ tubuh berbentuk panjang yang terletak di belakang lambung pada perut bagian atas dan berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan serta memproduksi dan menyalurkan hormon insulin. Di sini pankreas memiliki 3 sel, yaitu yang pertama ada sel alfa. Sel alfa pankreas yaitu sel ini berfungsi menghasilkan hormon glukagon. Yang kedua ada sel beta. Sel beta pankreas yaitu berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Yang ketiga ada sel delta yaitu pankreas merupakan sel yang berfungsi untuk menghasilkan somatostatin. Organ selanjutnya adalah kantong empedu. Kantong empedu adalah organ kecil berbentuk buah pir yang terletak di bawah hati kita yang menyimpan dan melepaskan empedu. Empedu adalah cairan yang diproduksi hati kita yang membantu mencerna lemak dalam makanan yang kita makan. Kantong empedu kita terletak di bagian kanan atas perut kita. Itu terletak tepat di bawah hati kita. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan empedu. Empedu membantu sistem pencernaan kita memecah lemak. Empedu terutama merupakan campuran kolesterol, bilirubin, dan garam empedu. Organ selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, yang berperan untuk membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi untuk memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir ada enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna zat tepung. Teman-teman, organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah bagian dari sistem pencernaan
yang terletak setelah usus halus dan sebelum rektum. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 1,8 meter dan lebar sekitar 5 hingga 7,5 cm secara anatomi. Usus besar membentang dari sambungan dengan usus halus atau ileum hingga ke anus. Usus besar merupakan lingkungan yang kaya akan bakteri usus atau mikrobiota usus. Bakteri ini membantu dalam pemecahan beberapa zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia dan dapat memberikan beberapa nutrisi tambahan. Fungsi dari usus halus adalah memiliki peran penting dalam menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa cairan pencernaan yang meninggalkan usus halus. Selanjutnya membantu membentuk tinja dan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Baiklah, organ selanjutnya adalah rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, mengembangkan dinding rektum karena penumpukan materia di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Nah, jika defekasi tidak terjadi, sering terjadi material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama. Konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Organ selanjutnya adalah anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting, karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Audio Jungle.